Di negeri nawacita yang agung, di puncak tahta berdiri megah Jokowi yang berseri. Janji nawacita di tangan, sebuah mimpi yang tinggi. Namun di bawah tatapan gemerlap dan sorak-sorai tersimpan kegagalan di setiap sudut yang meresah. Janji-janji diukir seperti permata yang bersinar. Pembangunan yang dijanjikan dalam retorika yang mempesona. Namun, bagaikan lukisan yang retak di dinding yang usang, nawacita memburuk dalam kekacauan yang meradang. Di ruang kaca, wajah tersenyum, bersih dan bersinar. Namun, di balik cermin, korupsi meraja seakan tak bertepi. Janji transparansi bagaikan kabut di pagi hari, menghilang ketika matahari terbit meninggalkan kegelapan yang menyakitkan. Demokrasi dijual dalam pameran mewah yang glamor. Namun, di balik tirai, suara rakyat dibungkam dengan keras. Pengkritik disingkirkan. Kebebasan terkekang dalam selubung, seperti drama yang diatur di mana semua peran telah ditentukan. Kebijakan bagaikan kartu yang dikocok sembarangan. Pemerintahan yang kacau bagai komedi yang memuakkan. Rakyat menderita dibiarkan berjuang dalam kebingungan. Kebijakan yang tak berarah meninggalkan luka yang mendalam. Sketsa pembangunan menggantung di papan hitam yang kusam. Desa terlupakan, terabaikan dalam kisah-kisah kosong. Kota bersinar, sementara pinggiran terbelakang dalam kesesakan. Pembangunan dari pinggiran hanyalah legenda yang kian jauh. Hukum diatur dalam panggung sandiwara yang konyol. Keadilan dibeli, sementara yang lemah terus-menerus tertindas. Reformasi yang dijanjikan bagaikan ilusi yang mengecewakan. Keputusan hukuman diputuskan oleh penjual, bukan oleh kebenaran. Pesta kehidupan yang megah diatur dalam balutan hiasan. Namun, di balik hiasan, rakyat terpuruk dalam penderitaan, kesehatan mahal, pendidikan terabaikan. Semuanya terlihat cerah, tapi kenyataan tak sesuai dan janji hanya menjadi hiasan yang basi. Daya saing dijanjikan, diukur dalam angka yang mengecewakan. Di pasar global, kita seperti barang yang terabaikan. Ekonomi terpuruk, produktivitas rendah dalam keputusasaan. Janji daya saing hanyalah angka yang menggelikan tanpa makna. Utang menggunung, ketergantungan terbungkus dalam pelapis. Kemandirian ekonomi hanyalah mimpi dalam asap yang membumbung. Ekonomi tergantung, hutang menghantui, ketergantungan yang memerintah. Mimpi kemandirian hanyalah fiksi, menguap dalam balutan utang yang meresahkan. Di puncak tahta, dengan janji yang memudar, Jokowi berdiri. Nawacita
Sebuah visi yang penuh dengan kebohongan yang memuakan. Di bawah tatapan dunia dan gema sorak-sore yang semu, tersimpan kegagalan dalam cermin kaca yang retak, mencerminkan keputusasaan yang abadi. Di negeri nawacita yang agung, janji menjadi debu, dan pemimpin yang diidamkan hanya ilusi yang palsu. Kepemimpinan yang megah bagaikan cerita hampa di panggung sandiwara, meninggalkan rakyat dalam penderitaan sebagai puncak kegagalan yang terasa pahit dan nyata. Di panggung yang megah dan berkilau, nawacita dibalut dengan janji-janji yang gemilang. Di bawah sinar lampu sorot, setiap kata terasa seperti nyanyian yang merdu. Namun akhirnya hanya sebuah ilusi yang penuh dengan dusta. Jokowi sang penguasa melangkah dengan penuh percaya diri, seolah memegang kunci emas untuk masa depan negeri ini. Namun apa yang muncul kemudian hanyalah bayang-bayang dari harapan yang menguap, terbenam dalam reruntuhan puing-puing keserakahan dirinya. Di hadapan rakyat, janji untuk menguatkan negara terdengar megah seperti guntur yang menggema. Namun, di balik keran-keran janji, negara tetap rapuh, penuh dengan korupsi yang menggerogoti hingga ke akar yang tak terperi. Program-program yang dirancang untuk menegakkan hukum dan reformasi terhenti, seperti sebuah parade yang terjebak dalam lumpur, menggambarkan betapa janji akan keadilan dan integritas hanyalah tepuk tangan kosong di panggung besar sebuah pertunjukan opera amphitheater zaman Romawi. Mimpinya tentang pendidikan yang menyala terang seperti bintang kemintang di malam yang pekat. Namun dalam kenyataannya, sekolah-sekolah penuh dengan kegelapan dan kualitas yang tertinggal dalam bayang-bayang. Kesehatan yang diharapkan sebagai cahaya bagi yang terluka, ternyata hanya berupa kilauan semu. Sementara rumah sakit terjebak dalam keruwetan, dan rakyat dibiarkan tergeletak di lorong-lorong lembab dan becek, menunggu dalam derita yang tak kunjung berakhir. Janji untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bagaikan mesin yang bersinar di etalase. Namun di dalamnya, mesin itu berhenti, terkurung dalam kekurangan inovasi dan efisiensi yang memudar. Ekspor dan industri seharusnya menggelegar seperti halilintar, tetapi seringkali hanya terdengar sebagai bisikan dalam kebisingan, menggambarkan bagaimana janji akan kebangkitan ekonomi hanyalah sebuah ilusi yang pudar dalam butiran debu di padang Sahara. Kemandirian ekonomi seharusnya terbang tinggi, mengangkat bangsa ke ujung langit yang penuh dengan harapan. Namun, burung itu justru terjebak dalam jaring ketergantungan yang mengikat kuat, terhenti dalam keterbatasan yang mengerikan.
sektor-sektor domestik yang dijanjikan untuk menjadi pilar kekuatan seringkali berfungsi sebagai beban berat pembolok anggaran negara yang kian mengkerut, menunjukkan bagaimana janji tentang kemandirian hanyalah hiasan di atas meja, tak lebih dari kemustahilan yang menyedihkan. Revolusi karakter bangsa yang dijanjikan sebagai terobosan dalam menata pendidikan hanyalah bayangan cermin yang retak, di mana nilai-nilai kebinekaan yang seharusnya membentuk keutuhan hanya menjadi formalitas yang membosankan. Kurikulum kebinekaan yang dijanjikan seharusnya bersinar menghiasi ruang-ruang kelas dalam keindahan, namun seringkali menjadi kelam dan kumuh dalam kotornya sistem birokrasi dan administrasi, menunjukkan bagaimana setiap janji untuk membangun karakter hanya seperti anak kecil yang tersesat dalam kekacauan. Janji untuk memperteguh kebinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga bagaikan teriakan di tengah kegelapan yang pekat, di mana kebijakan yang dirancang untuk menyatukan justru membuat disparitas sosial semakin mendalam. Ruang-ruang dialog yang diharapkan menjadi tempat untuk mempererat hubungan seringkali terjebak dalam kebisingan konflik yang tak pernah berakhir, menggambarkan betapa setiap janji untuk restorasi sosial hanya sekedar fiksi, terlupakan dalam keragaman yang hampa. Di bawah balutan nawacita, setiap janji adalah kisah megah yang penuh warna. Namun dalam kenyataannya hanyalah selembar kertas yang menghitam dan mulai kusam. Janji-janji yang menggebu-gebu, tersembunyi di balik tirai yang kosong, menyisakan puing-puing dari impian yang tidak pernah benar-benar hidup. Panggung yang megah hanya meninggalkan kesan debu dan kegelapan, dengan setiap kata dan tindakan terjebak dalam kegagalan yang mengerikan. Bangsa menatap ke arah yang samar, mencari jalan di tengah kegelapan, mengetahui nawacita hanyalah kisah yang terabaikan dalam sejarah. Dalam gemuruh pidato yang berkobar-kobar, Presiden Jokowi meluncurkan nawacita, 9 janji suci yang seharusnya mengangkat bangsa ini dari keterpurukan. Namun, ketika ditelaah lebih dalam, terutama nawacita pertama yang menjanjikan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan membiarkan rasa aman pada seluruh warga negara, yang terjadi adalah tragedi kolektif yang penuh dengan janji-janji kosong dan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Negara yang dijanjikan hadir untuk melindungi ternyata kerap absen di saat yang genting. Ketika masyarakat diserang oleh aksi terorisme yang mencabik-cabik kedamaian dan menewaskan yang tak bersalah, di mana negara? Di mana perlindungan yang dijanjikan? Terorisme masih merajalela sampai sekarang, menorehkan luka di hati bangsa, menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memberikan rasa aman bagi rakyatnya.
Di balik jubah janji nawacita, diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas terus merajalela. Pembakaran rumah ibadah, penolakan pembangunan gereja, dan penganiayaan terhadap kelompok minoritas agama adalah bukti nyata bahwa negara telah gagal total dalam melindungi warganya. Negara seolah tidur nyenyak saat hak asasi manusia diinjak-injak, membiarkan kebencian berakar kuat di tanah yang katanya subur ini. Janji nawacita untuk menegakkan hukum dengan adil ternyata hanya pepesan kosong. Pejabat tinggi yang terjerat korupsi seringkali bebas berkeliaran dengan hukuman yang ringan. Sementara rakyat kecil yang mencuri untuk bertahan hidup diperlakukan seperti penjahat kelas kakap. Keadaan ini menciptakan jurang ketidakadilan yang semakin lebar, menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap institusi hukum dan pemerintahan. Pun begitu, dalam menangani kritik dan protes, negara malah menerapkan kebijakan yang represif, yang menambah luka masyarakat. Demonstrasi dijadikan sebagai ajang untuk unjuk kekuatan negara yang brutal. Polisi dan aparat keamanan bertindak sewenang-wenang, memukuli, menangkap, dan menindas suara-suara kritis. Bahkan tidak jarang nyawa melayang diambil dengan paksa di ujung senapan. Ini bukan negara yang melindungi, ini adalah negara yang menindas, mengekang kebebasan berpendapat dengan tangan besi. Konflik agraria menjadi bukti konkret lainnya dari kegagalan negara dalam melindungi rakyat kecil. Di Desa Wadasana, Jawa Tengah, warga diusir dari tanah leluhur mereka untuk proyek tambang tanpa solusi yang adil. Negara berpihak pada korporasi, mengorbankan hak-hak rakyat kecil demi keuntungan segelintir elit. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan kesejahteraan yang dijanjikan. Apa yang dijanjikan nawacita dalam menghadirkan negara yang melindungi ternyata hanya omong kosong belaka. Janji melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman berubah menjadi mimpi buruk bagi banyak rakyat Indonesia. Negara bukan hadir sebagai pelindung, tetapi sebagai ancaman baru yang merongrong kebebasan, keadilan, dan rasa aman. Janji nawacita tidak lebih dari sebuah ilusi yang digunakan untuk menipu rakyat. Sementara realitas yang terjadi adalah negara yang gagal, abai, dan tidak bertanggung jawab. Dalam menghadapi kegagalan ini, kita tidak boleh diam. Suara kritis harus semakin lantang. Perlawanan harus semakin kuat. Negara harus diingatkan, ditegur, dan bahkan ditantang untuk memenuhi janji-janjinya. Kita berhak menuntut negara yang benar-benar melindungi, bukan negara yang hanya pandai berjanji tapi hampa dalam realisasi. Hingga nawacita terwujud, perjuangan kita belum usai. Kegagalan ini bukan akhir, tetapi
panggilan untuk terus berjuang demi keadilan, keamanan, dan perlindungan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Nawacita berjanji untuk menolak negara lemah dengan reformasi sistem yang mendalam. Konon, untuk menciptakan negara yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun kenyataannya, janji tersebut seringkali menjadi slogan kosong yang terabaikan. Tidak lebih dari kosmetik politik yang menghiasi permukaan. Reformasi yang diharapkan seharusnya mengubah sistem yang rusak dan korup menjadi struktur yang bersih dan efisien. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Di bawah naungan nawacita Jokowi, penegakan hukum seharusnya menjadi prioritas utama untuk memastikan keadilan dan integritas. Namun, praktik nyata menunjukkan ketidakadilan yang merajalela, di mana hukum seringkali tidak berpihak pada rakyat yang lemah. Kasus-kasus besar korupsi seringkali tidak terpecahkan, sementara pelanggar hukum kecil seringkali mendapatkan hukuman yang berat, menunjukkan bagaimana sistem hukum yang dijanjikan bersih dan adil malah dipenuhi dengan ketidakpastian dan bias yang merugikan. Korupsi seharusnya menjadi musuh utama dalam reformasi sistem. Tetapi kenyataannya, korupsi terus menggerogoti setiap aspek kehidupan. Kejahatan-kejahatan besar yang melibatkan pejabat tinggi seringkali dibiarkan tanpa tindakan yang tegas. Sementara pelanggaran kecil seringkali diperbesar. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa meskipun banyak kasus yang diusut, korupsi sistemik tetap ada dan merajalela, memperlihatkan kegagalan dalam memberantas praktik busuk yang telah mengakar. Reformasi sistem seharusnya menciptakan tata kelola yang adil dan transparan. Tetapi penyalahgunaan kekuasaan justru merajalela. Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya seringkali tidak tersentuh, memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap sistem. Contoh nyata termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa, di mana proyek-proyek seringkali tidak sesuai dengan standar dan dikelola secara tidak transparan. Ini menunjukkan bagaimana sistem yang dijanjikan efektif dan bebas korupsi seringkali gagal dalam pelaksanaannya. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, kepastian hukum seharusnya menjadi pilar utama dalam menciptakan negara yang teratur dan adil. Namun, hukum seringkali diperlakukan sebagai alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk kepentingan politik dan pribadi. Laporan-laporan tentang penangkapan selektif dan manipulasi hukum menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk menekan oposisi, menggambarkan bagaimana prinsip keadilan seringkali terabaikan dalam praktik. Kegagalan nawacita dalam hal reformasi sistem dan penegakan hukum adalah cerminan dari kegagalan mendalam dalam mewujudkan sebuah janji. Dengan korupsi yang merajalela, ketidakadilan yang meluas, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terus berlangsung, realitas menunjukkan kegagalan yang nyata. Reformasi yang diharapkan untuk membawa perubahan positif
malah terjebak dalam kesulitan dan ketidakmampuan yang sistemik, menunjukkan bahwa nawacita Jokowi gagal total dalam menciptakan negara yang bersih, adil, dan terpercaya sesuai dengan janji yang dia usung. Di bawah cermin nawacita, janji untuk menolak negara lemah melalui reformasi sistem dan penegakan hukum hanyalah ilusi yang penuh dengan kepalsuan, dengan korupsi yang merajalela, ketidakadilan yang mengecam, dan penyalahgunaan kekuasaan yang menggerogoti. Realitas menunjukkan kegagalan yang mengerikan. Reformasi yang diharapkan untuk memperbaiki sistem hukum dan pemerintahan malah terjerembab dalam ketidakmampuan dan penyelewengan, menunjukkan bahwa rejim Jokowi gagal total dalam menciptakan sistem yang bersih, adil, dan terpercaya seperti yang dijanjikan. Di balik gebiar pesta demokrasi, nawacita menyandang visi besar. Tapi apa yang terwujud? Sebuah demokrasi yang kian pudar. Di era pemerintahannya, janji kebebasan bersuara bagaikan slogan. Namun di lapangan, hak rakyat sering tertindas dalam kebisuan yang menghancurkan. Di muka luar, demokrasi tampak mengikat seperti kosmetik di wajah yang retak. Namun di balik cermin, kebebasan seringkali dibungkam. Suara rakyat seperti terkekang dalam pagar besi. Janji transparansi adalah retorika kosong, di mana pengkritik diintimidasi dan kebebasan pers terkekang, seperti yang dilaporkan oleh Komnas HAM dan bahkan pemantauan dunia internasional yang menunjukkan penurunan tajam dalam kebebasan sipil. Di tengah gelombang demonstrasi yang menggema, suara-suara menuntut keadilan. Namun seringkali mereka yang bersuara ditangkap dan ditekan. Keadilan menjadi barang langka dalam sistem. Kasus-kasus seperti penangkapan aktivis yang kritis atau pembatasan media menunjukkan kekuasaan yang mengekang. Seakan-akan kebebasan berpendapat hanyalah fantasi ketika tekanan dan ancaman terus meningkat. Di ranah demokrasi, akses publik terhadap informasi seharusnya menjadi hak. Namun, birokrasi yang rumit dan sistem yang tidak transparan seringkali menyulitkan akses informasi yang jernih. Misalnya, informasi tentang anggaran negara seringkali terhambat dan dianggap rahasia, memicu ketidakpercayaan publik. Ketidakmampuan untuk mengakses informasi kunci menegaskan bagaimana kekuasaan bisa mencekik demokrasi dari dalam. Di ajang pemilihan umum, janji keadilan dan kejujuran seringkali terabaikan. Praktik politik kotor dan manipulasi pemilu menjadi isu besar, seperti kasus korupsi dalam proses pemilihan. Proses pemilihan yang tidak bersih dengan pelanggaran dan kecurangan mengaburkan hasil yang adil, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem
merosot, menandakan demokrasi yang kehilangan integritasnya. Akibatnya, publik mengalami stagnasi dalam harapan dan kepercayaan. Protes dan kekecewaan meningkat, sementara janji-janji demokrasi tak kunjung terpenuhi. Hasil akhir, rakyat terjebak dalam sistem yang tidak efisien dan tidak responsif, di mana aspirasi mereka terabaikan, dan reformasi yang diidamkan hanyalah ilusi di tengah ketidakpastian. Kegagalan nawacita dalam hal demokrasi bukan hanya cacat di permukaan, namun sebuah pelanggaran sistemik yang menggerogoti kepercayaan dan integritas. Dalam kerangka ini, janji-janji kebebasan, transparansi, dan keadilan menjadi hampa. Kebijakan yang dicanangkan hanya sebatas retorika, sementara praktik nyata membuktikan sebaliknya. Di bawah cermin nawacita rejim Joko Widodo, demokrasi yang diidamkan hanya wacana kosong, dengan pelanggaran hak-hak sipil dan manipulasi yang merajalela. Realitasnya sangat bertolak belakang. Kegagalan ini tidak hanya mencoreng reputasi kepemimpinannya, tapi juga merusak fondasi dasar demokrasi, meninggalkan rakyat dalam kekecewaan dan ketidakpastian sebagai simbol dari visi yang gagal total. Nawacita mengusung janji mulia tentang pemerataan pembangunan dari pinggiran. Namun, di lapangan, janji ini terbukti hanya sebagai bait kosong yang mengelabui. Pembangunan yang dijanjikan di desa-desa dan daerah terluar hanyalah mitos yang tidak berdasar. Sementara pusat-pusat kekuasaan dan kota besar terus menempati perhatian utama. Proyek-proyek pembangunan yang dijanjikan seringkali tertunda atau bahkan terabaikan. Dana yang dialokasikan untuk daerah-daerah pinggiran menjadi anggaran yang terbuang sia-sia. Contoh nyata, proyek infrastruktur di wilayah terpencil seringkali mangkrak, meninggalkan rakyat dalam keterasingan. Seperti data dari BPS yang menunjukkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah yang semakin melebar. Di kota-kota besar, gedung-gedung pencakar langit dan jalan raya megah tumbuh subur. Sementara desa-desa dan pinggiran terjebak dalam kegelapan, tanpa akses dasar yang layak. Kondisi jalan, kesehatan, dan pendidikan di daerah terluar jauh dari standar. Seperti desa-desa yang tersembunyi dalam kemiskinan. Ketimpangan ini mencerminkan kegagalan dalam menyelesaikan pembangunan yang diidam-idamkan. Di balik janji-janji pembangunan, kepentingan politik dan korupsi seringkali merusak niat baik. Dana untuk pembangunan sering dialihkan untuk kepentingan politik atau digunakan secara tidak transparan. Kasus-kasus korupsi dalam praktek infrastruktur menunjukkan bagaimana pembangunan yang seharusnya meringankan beban masyarakat malah memperburuk keadaan. Menunjukkan
bagaimana kekuasaan dapat merusak fondasi niat baik dari nawacita. Rakyat di pinggiran merasakan ketidakpuasan yang mendalam, terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketertinggalan. Janji-janji Jokowi tentang nawacita terhadap pemerataan pembangunan terasa seperti lelucon yang menghina. Kesejahteraan yang dijanjikan hanyalah fantasi, sementara realitas menunjukkan penderitaan yang terus-menerus. Seperti kritik dari berbagai lembaga dan pemerintah yang menyoroti ketidakadilan dan ketidakpuasan di daerah-daerah pinggiran. Kegagalan nawacita era Jokowi dalam hal pembangunan dari pinggiran adalah kegagalan menyeluruh yang mengungkapkan kemunafikan. Janji-janji yang diusung hanya menjadi narasi kosong, sementara kenyataan di lapangan menggambarkan ketidakmampuan dan penyelewengan pembangunan yang diharapkan seharusnya membawa kemajuan merata. Tetapi kenyataannya malah memperlebar kesenjangan, menunjukkan bahwa Jokowi gagal total dalam merealisasikan janji-janji pembangunan yang substansial dan inklusif. Di bawah sinar nawacita, janji pembangunan dari pinggiran terbukti sebagai kebohongan yang terang-terangan. Dengan ketidakmampuan dan penyelewengan yang menghancurkan niat baik, realitas menunjukkan kegagalan yang memalukan. Kepemimpinan yang mengklaim keberhasilan dalam pemerataan pembangunan kini harus menghadapi fakta yang pahit, di mana kesenjangan dan ketidakadilan menjadi simbol dari visi yang gagal, total, dan nyata. Jokowi berjanji menghadirkan efektivitas pemerintahan yang cemerlang, seperti bintang yang bersinar di langit malam. Namun kenyataan menunjukkan jauh dari harapan. Dengan birokrasi yang berlarut-larut dan keputusan yang lamban, di balik pernyataan manis dan slogan yang cemerlang, tindakan nyata seringkali tertunda dan tidak memadai. Birokrasi yang lamban, keputusan yang amburadul, menggambarkan betapa hampa dan tidak berfungsinya pemerintahan. Di tengah kekacauan birokrasi yang menghambat setiap langkah, efektivitas pemerintahan menjadi konsep yang menggelikan. Proses pengambilan keputusan yang sering terjebak dalam rutinitas yang kaku, memperlambat respon terhadap masalah yang mendesak. Kasus-kasus seperti proyek-proyek publik yang terlambat selesai atau bantuan yang tidak tepat waktu menunjukkan kegagalan yang nyata. Masyarakat terpaksa menghadapi kekacauan administratif yang memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan. Korupsi dan nepotisme merajalela, merusak segala usaha untuk mencapai efektivitas pemerintahan. Dana publik seringkali dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kroni, menggerogoti integritas dari sebuah sistem. Contoh nyata, proyek-proyek yang seharusnya meningkatkan infrastruktur sering terjebak dalam kasus penyelewengan anggaran, menggambarkan bagaimana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merusak upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan bersih. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama seringkali terabaikan dalam administrasi yang tidak efisien. Rakyat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan,
pendidikan. Akibat birokrasi yang rumit, statistik menunjukkan penurunan kualitas layanan publik dan ketidakpuasan yang meluas, menunjukkan kegagalan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat. Efektivitas pemerintahan yang diidamkan seringkali terpuruk dalam krisis kinerja yang mendalam. Janji-janji yang tidak terpenuhi dalam pengelolaan yang buruk mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan janji nawacitanya Jokowi. Data menunjukkan penurunan kualitas dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik, menggarisbawahi bagaimana efektivitas pemerintahan menjadi ilusi di balik layar kesulitan yang terus memburuk. Kegagalan program nawacita Joko Widodo dalam hal efektivitas pemerintahan adalah cerminan dari kegagalan sistemik dan penyelewengan. Janji-janji yang diusung hanyalah retorika yang mengelabui, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan kekacauan dan ketidakmampuan. Birokrasi yang buruk, korupsi yang merajalela, dan pelayanan publik yang tidak memadai mencerminkan kegagalan yang menyeluruh, menunjukkan bahwa rejim Jokowi gagal total dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan responsif. Di bawah cermin nawacita rejim Joko Widodo, janji efektivitas pemerintahan hanyalah ilusi yang tidak berdasar. Dengan birokrasi yang menghambat, korupsi yang merusak, dan pelayanan publik yang terabaikan, realitas menunjukkan kegagalan yang nyata. Pemerintahan yang diharapkan untuk menyajikan kemajuan dan efisien kini harus menghadapi fakta pahit, di mana janji-janji besar terjerembab dalam kenyataan ketidakmampuan dan penyelewengan yang sangat memalukan. Nawacita Jokowi mengusung Indonesia Pintar dengan janji pendidikan yang menjulang. Namun apa yang terjadi? Pendidikan tak lebih dari alat retorika yang hampa dan tak berfungsi. Sekolah-sekolah yang dijanjikan sebagai mercusuar ilmu seringkali terjebak dalam kekurangan. Kurikulum yang usang, fasilitas yang minim, mencerminkan betapa pendidikan hanyalah angan yang tak kunjung menjulang. Indonesia sehat, janji untuk memerangi penyakit dan memberikan akses kesehatan yang merata. Namun realitasnya, klinik dan rumah sakit seringkali terpaksa mengabaikan kebutuhan mendesak. Program kesehatan yang dicanangkan bagaikan hiasan di dinding, tak pernah menjangkau daerah-daerah terjauh. Warga yang sakit terpaksa menderita sampai mati, karena fasilitas kesehatan seringkali hanya tersedia di kota besar, dalam keadaan yang hampir hancur. Indonesia Kerja diharapkan menjadi jembatan menuju lapangan kerja yang merata katanya. Namun, kenyataannya bersembunyi di balik debu. Pelatihan yang dijanjikan seringkali terabaikan, meninggalkan lulusan tanpa keterampilan yang relevan dan memadai. Program-program pelatihan yang megah hanya latar belakang kosong dalam panggung sandiwara. Ketika para pencari kerja harus menghadapi kenyataan keras di mana pekerjaan yang layak menjadi barang yang langka,
dan kualifikasi tidak lagi menjadi jaminan. Sekolah yang seharusnya menjadi ladang pengetahuan seringkali berakhir sebagai tempat kekecewaan, di mana kualitas pengajaran menurun dan tenaga pendidik seringkali kurang memadai. Data menunjukkan bahwa meskipun dana pendidikan digelontorkan, hasilnya seringkali minim, seperti siswa yang dibiarkan dalam ketidakpastian dan standar pendidikan yang merosot, menggambarkan kegagalan dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang diidam-idamkan. Kesehatan yang dijanjikan seharusnya merata, tetapi ketidakadilan tetap membelenggu. Dengan akses yang tidak setara di daerah terpencil, layanan kesehatan seringkali tidak memadai, menyisakan rakyat dalam keadaan yang rapuh. Laporan menunjukkan bahwa meskipun banyak program kesehatan diluncurkan, banyak yang tidak efektif, menyisakan masyarakat dengan kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi dan akses yang terhalang oleh ketidakmampuan sistem. Di bawah naungan nawacita rejim Jokowi, janji untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia seringkali berakhir dalam kegelapan, dengan pendidikan yang tidak memadai, kesehatan yang terabaikan, dan pelatihan yang tidak relevan. Realitas menggambarkan kegagalan yang jelas. Program Indonesia Pintar, Sehat, dan Kerja seharusnya mengubah wajah bangsa, tetapi kenyataannya hanya menyisakan ilusi, mengungkapkan kegagalan total dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik di tengah-tengah janji yang terus menguap. Dalam panggung nawacita era Jokowi, janji-janji gemilang bagaikan lampion yang menyala namun tak pernah menyinari. Pendidikan yang diidamkan hanyalah ilusi yang menyala, yang melayang. Kesehatan yang direncanakan berakhir dalam kekosongan. Pelatihan yang dijanjikan hanya hiasan pada latar, sementara rakyat terjebak dalam kegelapan tanpa ujung, menyisakan janji-janji yang hanya berfungsi sebagai ornamen dalam pementasan yang penuh dengan kepalsuan. Nawacita era Jokowi berjanji akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Konon, agar bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersanding dengan negara tetangga Asia lainnya. Namun kenyataannya, janji tersebut hanya hiasan di puncak bukit, sementara di bawahnya rakyat terjebak dalam lembah kemiskinan, di mana produktivitas yang dijanjikan tidak pernah tumbuh dan daya saing hanya sebuah ilusi yang memudar dalam kegelapan. Janji untuk meningkatkan produktivitas rakyat seperti membangun mesin yang ternyata mandek dan berkarat. Program-program pelatihan dan insentif yang dijanjikan seringkali gagal memberikan dorongan nyata. Industri yang seharusnya bergeliat malah terjebak dalam kekurangan inovasi, dengan teknologi yang usang dan proses yang tidak efisien.
seperti dinosaurus yang terjebak dalam zaman modern, menggambarkan betapa produktivitas seringkali terjaga dalam kebekuan yang stagnan. Daya saing Indonesia di pasar internasional seharusnya meroket. Namun, kenyataannya seperti cermin yang retak dan kaca yang palsu. Produk-produk lokal yang dijanjikan unggul seringkali kalah bersaing dengan barang-barang impor yang lebih berkualitas. Data menunjukkan bahwa meskipun upaya untuk mendorong ekspor diluncurkan, hasilnya seringkali tidak memadai, menggambarkan bagaimana janji tentang peningkatan daya saing hanya tinggal angan-angan, jauh dari kenyataan pasar global yang menuntut. Inovasi seharusnya menjadi motor penggerak, tetapi seringkali terabaikan dalam kerumitan birokrasi dan ketidakmampuan. Proyek-proyek inovasi yang dijanjikan seringkali terjebak dalam labirin administrasi dan pendanaan yang tidak memadai. Startup dan usaha kecil yang diharapkan menjadi pelopor seringkali terhambat oleh regulasi yang kaku dan akses yang terbatas. Seperti benih-benih inovasi yang tidak pernah tumbuh, meninggalkan rakyat dalam stagnasi yang berkepanjangan. Sementara janji-janji untuk meningkatkan daya saing seharusnya memajukan ekonomi secara menyeluruh. Kenyataannya, kesenjangan ekonomi semakin lebar, dengan sebagian besar keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Data menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi terlihat, distribusi kekayaan semakin tidak merata, menyisakan masyarakat dengan kesenjangan yang mendalam. Menggambarkan bagaimana janji tentang kemajuan seringkali hanya berfungsi sebagai fantasi dan omong kosong. Di bawah cahaya nawacita Joko Widodo, janji untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing seharusnya menjadi terobosan yang besar. Namun kenyataannya justru menunjukkan kegagalan yang mendalam, dengan produktivitas mandek dan daya saing yang memudar. Bangsa yang dijanjikan maju dan bersanding dengan negara-negara Asia lainnya kini harus menghadapi kenyataan pahit, di mana janji-janji ambisius hanya meninggalkan puing-puing dan kemajuan yang dijanjikan hanya sebuah angan di tengah kebuntuan yang meluas. Dalam panggung nawacita Joko Widodo, produktivitas rakyat diibaratkan sebagai kuda yang lesu, mengangguk tanpa arah. Daya saing internasional seperti ombak yang tidak pernah menyentuh pantai, hilang dalam kesia-siaan yang mendalam. Inovasi dan kebangkitan yang dijanjikan hanya pelangi di langit, cepat memudar dalam awan. Ketidakmampuan sementara rakyat terjebak dalam labirin kemiskinan, melihat janji kemajuan sebagai ilusi yang tak pernah nyata. Nawacita mengusung visi megah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan penggerakan sektor-sektor strategis domestik. Namun kenyataannya, janji tersebut seringkali hanya sebuah kilau di permukaan, sementara di bawahnya ekonomi tetap terjepit
Penggerakan sektor-sektor yang diharapkan untuk membawa bangsa menuju kemerdekaan ekonomi seringkali terjebak dalam kekacauan, di mana insentif-insentif besar menjadi hiasan kosong dan kemandirian ekonomi hanya tinggal impian yang tak pernah terwujud. Sektor-sektor strategis yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi seringkali terabaikan dan berkarat. Industri-industri utama yang dijanjikan untuk berkembang malah terperosok dalam masalah internal dan ketidakmampuan manajerial. Sumber daya yang seharusnya dioptimalkan seringkali dibiarkan tidak terkelola dengan baik, mencerminkan betapa penggerakan ekonomi hanya sebuah angan-angan. Bagaimana sektor-sektor strategis berfungsi sebagai mesin yang tersumbat tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Janji kemandirian ekonomi seringkali terjerat dalam jaring ketergantungan yang semakin kuat, di mana sektor-sektor domestik masih tergantung pada impor dan investasi asing, mengurangi kemampuan untuk berdiri sendiri. Data menunjukkan bahwa meskipun upaya untuk mengurangi ketergantungan diluncurkan, hasilnya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Seperti negara yang terbelenggu dalam jaringan ekonomi global, di mana kemandirian yang dijanjikan menjadi sebuah cerita fiksi yang memudar. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran seringkali menjadi batu sandungan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Proyek-proyek yang diharapkan untuk menggerakkan sektor strategis seringkali terjebak dalam praktik-praktik koruptif yang merugikan. Data menunjukkan bahwa meskipun dana besar dialokasikan untuk sektor-sektor penting, penyalahgunaan anggaran menghambat perkembangan yang nyata, menggambarkan bagaimana kemandirian ekonomi seringkali terjegal oleh praktik busuk yang merusak potensi dan harapan. Pengelolaan sektor-sektor strategis yang diharapkan untuk membawa kemajuan seringkali berakhir dalam kebuntuan. Regulasi yang kaku, birokrasi yang berbelit, dan keputusan yang lambat menghambat kemajuan yang diharapkan. Inisiatif-inisiatif yang dijanjikan untuk memperkuat ekonomi domestik seringkali terjebak dalam kekacauan administratif, menyisakan sektor-sektor strategis dalam keadaan stagnan, menggambarkan kegagalan dalam penerapan program kemandirian ekonomi. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, janji untuk mewujudkan kemandirian ekonomi seharusnya menjadi terobosan besar. Namun, kenyataannya menunjukkan kegagalan dengan sektor-sektor strategis yang terabaikan dan ketergantungan yang mengikat. Kemandirian ekonomi yang diharapkan tidak pernah terwujud, tertahan oleh korupsi, pengelolaan yang buruk, dan ketergantungan yang menghambat. Menunjukkan bagaimana janji-janji kemajuan seringkali berakhir di tengah-tengah ketidakmampuan yang merajalela. Dalam panggung nawacita di bawah tirani seorang Jokowi, kemandirian ekonomi bagaikan burung yang terbang tinggi tetapi tak pernah mendarat. Sektor-sektor strategis yang dijanjikan sebagai kunci kemajuan
hanya berfungsi sebagai hiasan. Dengan mesin ekonomi yang berkarat, ketergantungan yang terus mengikat, seperti jaring laba-laba yang semakin kental, menjadikan kemandirian sebuah mimpi yang tak pernah terwujud. Sementara pengelolaan yang buruk dan korupsi terus menggerogoti, meninggalkan janji kemandirian sebagai ilusi yang tidak pernah nyata. Nawacita Jokowi berjanji akan melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan menekankan aspek pendidikan kewarganegaraan sebagai fondasi utama. Namun di lapangan, penataan kurikulum seringkali berakhir dalam kebuntuan, di mana kebijakan yang dijanjikan untuk membangun karakter bangsa hanyalah hiasan kosong, tidak lebih dari janji yang menunggu waktu untuk hancur. Kurikulum yang diharapkan untuk mengedepankan pendidikan kewarganegaraan seringkali hanya menjadi formalitas belaka, di mana implementasinya di sekolah seringkali tidak memadai dan kurang menyentuh inti karakter yang diharapkan. Materi tentang kewarganegaraan yang seharusnya membentuk jiwa dan identitas seringkali terjebak dalam pengajaran teoritis, menghasilkan siswa yang tidak terhubung dengan nilai-nilai yang dijanjikan, seperti topeng yang tidak pernah benar-benar menutupi wajah. Janji untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan penekanan pada kewarganegaraan seringkali berakhir sebagai ilusi yang menguap, dengan kualitas pendidikan yang sebenarnya tidak banyak berubah. Sementara siswa tetap terjebak dalam kurikulum yang ketinggalan zaman. Sistem pendidikan yang seharusnya menjadi agen perubahan malah terjebak dalam praktik-praktik yang tidak relevan, menggambarkan bagaimana upaya revolusi karakter seringkali terhambat oleh ketidakmampuan sistem untuk melakukan perubahan yang berarti. Pendidikan karakter yang seharusnya menginspirasi dan membentuk bangsa malah seringkali menghasilkan hasil yang tidak memadai, di mana nilai-nilai kebangsaan yang diharapkan untuk membangun integritas dan rasa tanggung jawab seringkali tidak efektif. Lagi-lagi, data menunjukkan bahwa meskipun kurikulum kewarganegaraan diperbarui, perubahan dalam karakter siswa tidak signifikan, bahkan cenderung menurun, menyisakan banyak pertanyaan tentang efektivitas pendekatan yang diusung. Dan apakah benar-benar bisa menciptakan karakter bangsa yang kuat? Penataan kurikulum yang dirancang untuk membawa perubahan seringkali terhambat oleh ketidakmampuan dalam implementasi. Dengan birokrasi yang rumit dan kurangnya sumber daya, kebijakan yang dijanjikan tidak pernah diterapkan dengan benar. Kurikulum baru yang seharusnya menjadi revolusi dalam pendidikan seringkali hanya menjadi proyek yang menggantung di udara, menunjukkan bagaimana kebijakan yang diharapkan menjadi terobosan malah terjebak dalam kegagalan implementasi dan administrasi yang buruk. Di bawah naungan Nawacita Joko Widodo, janji untuk melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kurikulum pendidikan seringkali berakhir dalam kegelapan.
dengan penekanan pada kewarganegaraan yang hanya menjadi formalitas dan kualitas pendidikan yang tetap stagnan, kurikulum yang diharapkan membawa perubahan positif seringkali gagal dalam pelaksanaannya, menyisakan banyak sekali pertanyaan tentang efektivitas dan kemampuan untuk benar-benar membentuk karakter bangsa yang kuat dan berintegritas. Dalam panggung nawacita di bawah kepemimpinan seorang tirani bernama Joko Widodo, revolusi karakter bangsa bagaikan hiasan di atas altar, megah tetapi kosong. Penataan kurikulum yang dijanjikan seperti lukisan indah yang kehilangan warna, tidak lebih dari formalitas yang menipu. Pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan menjadi lentera bagaikan sumbu yang mati, tidak pernah menyinari kegelapan. Sementara janji tentang perubahan karakter bangsa hanya ilusi di tengah-tengah ketidakmampuan yang menggerogoti setiap aspek. Jokowi berjanji untuk memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui kebijakan pendidikan kebinekaan. Namun, janji tersebut seringkali hanya serupa slogan di tengah-tengah ketidakmampuan untuk menyatukan keberagaman yang sebenarnya. Pendidikan kebinekaan yang seharusnya menyatukan beragam suku, agama, dan budaya seringkali hanya menjadi jargon yang kosong. Sementara fragmentasi sosial dan ketegangan antar kelompok terus membara, menunjukkan kegagalan nyata dalam mewujudkan kesatuan yang diharapkan. Ruang dialog antar warga yang diharapkan menjadi jembatan untuk mempererat hubungan seringkali terabaikan dalam kebisingan dan konflik, di mana kebijakan yang dijanjikan untuk menciptakan forum-forum komunikasi hanya sebatas ide tanpa realisasi yang konkret. Pertemuan demi pertemuan yang seharusnya memperkuat hubungan antar kelompok seringkali hanya menjadi formalitas, menggambarkan bagaimana ruang dialog yang dijanjikan tidak pernah terwujud sebagai alat penyelesaian, melainkan menjadi arena bagi ketidakfahaman yang semakin mendalam. Janji untuk memperkuat restorasi sosial seringkali berakhir dalam ketegangan yang terus mengganggu, di mana ketidakadilan sosial dan ketegangan antar kelompok seringkali diperburuk oleh ketidakmampuan dalam menerapkan kebijakan yang efektif. Data menunjukkan bahwa meskipun banyak upaya untuk mengurangi ketegangan, konflik sosial tetap ada dan kadang malah meningkat hingga merenggut nyawa, menyisakan rakyat dengan luka-luka lama yang tidak kunjung sembuh dan meningkatkan kesenjangan yang semakin mendalam. Kebijakan untuk memperteguh kebinekaan seharusnya menjadi terobosan dalam restorasi sosial, namun seringkali terjebak dalam kegagalan implementasi dengan birokrasi yang rumit dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Kebijakan yang dijanjikan tidak pernah diterapkan secara efektif. Inisiatif untuk memperkuat kebinekaan seringkali terhenti pada tahap perencanaan tanpa adanya aksi nyata di lapangan, menggambarkan betapa
rencana-rencana besar seringkali gagal dalam realisasi dan tidak pernah mencapai ujung tujuan yang diharapkan. Dukungan sosial untuk kebijakan kebinekaan seharusnya menjadi pilar utama, tetapi seringkali kurang memadai, di mana masyarakat yang seharusnya terlibat dalam upaya pembentukan kesatuan seringkali tidak mendapatkan perhatian dan partisipasi yang cukup. Data dan laporan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program kebinekaan seringkali rendah, menyisakan kebijakan yang tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan, dan membatasi kemampuan untuk menciptakan komunitas yang harmonis. Di bawah naungan nawacita Joko Widodo, janji untuk memperteguh kebinekaan melalui pendidikan kebinekaan dan ruang dialog antar warga seringkali berakhir dalam kegagalan. Dengan pendidikan yang hanya menjadi formalitas, ruang dialog yang tidak pernah terwujud, dan ketegangan sosial yang terus membara, kebijakan yang diharapkan menjadi solusi nyata untuk keragaman seringkali gagal dalam implementasi dan dukungan, menunjukkan bagaimana janji-janji tentang restorasi sosial dan kesatuan hanya tinggal harapan di tengah-tengah ketidakmampuan yang menyelimuti pemerintahan. Dalam panggung nawacita di bawah tirani Jokowi, kebinekaan seperti lampu yang redup di tengah keberagaman yang riuh. Pendidikan kebinekaan bagaikan ilusi yang membumbung, sementara ruang dialog antar warga menjadi suara yang tak pernah didengar. Ketegangan sosial yang menganga seperti luka yang tak pernah sembuh, dan dukungan sosial yang diharapkan hanyalah bayangan di cermin yang sudah retak. Sementara janji tentang restorasi sosial hanya tinggal angan-angan di tengah ketidakmampuan pemerintah yang terus menggerogoti setiap aspek kehidupan. Dalam panggung nawacita, janji-janji besar berdansa penuh kilau, namun realitasnya semua hanya mimpi yang cepat memudar dalam waktu yang kelam. Program pertama tentang negara kuat ternyata hanya menyisakan tumpukan debu, sementara korupsi tetap bertahta, menodai keadilan yang seharusnya bertamu. Pendidikan, pendidikan, dijanjikan bintang di langit yang cerah, namun yang tersisa hanya langit kelabu dan kualitas yang terbenam dalam kegelapan yang kelam. Kesehatan yang diidam diangkat sebagai janji berkilau di halaman depan. Nyatanya banyak yang terabaikan. Sakit rakyat tak tertangani dalam keragaman. Produktivitas yang dijanjikan seharusnya menyalakan api semangat bangsa, kini tampak seperti bara yang mati, meredup di tengah ketidakmampuan yang memuakan. Sektor strategis, mesin ekonomi yang diharapkan bertenaga, hanya berfungsi sebagai boneka yang kosong, tanpa nyawa, dengan janji yang terikat dalam debu.
Kemandirian ekonomi, kata yang megah, namun seringkali hampa. Sektor domestik terperosok, terjebak dalam ketergantungan yang semakin mendalam. Karakter bangsa yang seharusnya bersinar dalam pendidikan kebinekaan yang gemilang, nyatanya menjadi formalitas belaka, tak lebih dari retorika dalam kegelapan. Dan untuk kebinekaan, janji persatuan dalam keragaman budaya hanya hiasan di atas altar, sementara ketegangan sosial terus menggerogoti tanpa henti. Pendidikan kewarganegaraan yang dijanjikan sekedar topeng di atas wajah yang berkarat, dengan ruang dialog yang hilang dalam kebisingan menjadikan kesatuan hanya ilusi yang patah. Dalam tirai nawacita Joko Widodo, setiap janji adalah kisah yang mengalun dengan rima. Namun realitasnya, setiap janji menyisakan puing, penuh dengan ketidakmampuan dan dusta. Panggung ini penuh dengan kesia-siaan, di mana janji menjadi dekorasi yang kosong, sementara bangsa dalam keputusasaan menanti terobosan di tengah keputusasaan yang mengerikan dan menghancurkan. Oh, Jokowi, sang penguasa yang janji manisnya menggoda dengan nawacita. Harapan dibangun, mimpi rakyat di angkasa. Negeri kuat dan adil, katanya. Penegakan hukum yang benar-benar jujur. Namun, yang kulihat kini, hukum yang terbelit, korupsi yang terus memburu. Katamu negara kuat, kokoh bak karang lautan yang luas. Nyatanya negeri ini bagai kapal oleng, terjebak dalam deras. Penegakan hukum yang gagah berani hanya jadi mimpi di siang hari. Pejabat bermain petak umpet, kebenaran bersembunyi, tak berani berdiri. Reformasi sistem yang diidamkan, benang kusut yang ingin diurai. Namun birokrasi berbelit. Mimpi itu terhempas. Janji hanya bayang yang semu. Keadilan jadi barang yang langka. Di balik retorika yang penuh tipu, rakyat menjerit. Kebenaran terkubur, harapan menghilang, negeri kian layu. Pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang terjamin, katamu waktu itu. Namun apa yang tersisa kini? Sekolah berdebu, langit-langitnya hampir runtuh. Bangku-bangku reot yang hampir ambruk.
Rumah sakit penuh luka. Buruh berjuang dengan gaji yang minim hanya untuk membeli secangkir beras pun tak cukup. Fasilitas seadanya yang menyedihkan. Kesehatan, lihat rakyat mengantri panjang. Janji layanan hanya ilusi yang mengambang. Engkau pun dulu berkata, produktivitas rakyat, daya saing internasional, mimpi yang dijanjikan. Namun faktanya kita hanya jadi penonton di panggung global yang kian keras. Pembangunan ekonomi lokal seperti mesin tua yang terhenti. Impian yang terikat dalam debu. Sektor strategis rapuh, tertinggal jauh. Negara lain, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, melaju tanpa ragu. Kemandirian ekonomi, janji yang berkilau seperti emas yang murni. Faktanya, kita masih tergantung. Impor terus menggerus harapan negeri. Neraca perdagangan terpuruk, industri dalam negeri tercekik. Regulasi membingungkan. Infrastruktur yang tak pernah berbenah hanya jadi mimpi yang berderak. Engkau pun dulu berdiri di atas podium dengan megah dan gagah, menggebu-gebu berteriak tentang revolusi karakter bangsa. Penataan kurikulum yang diimpikan. Namun itu semua yang engkau katakan pendidikan karakter ternyata hanya sebuah formalitas. Nilai kebinekaan yang terabaikan. Anak-anak belajar dari buku yang sudah usang. Karakter bangsa hanya jadi cerita yang fiktif. Kelas berdebu. Mimpi pendidikan nasionalnya hanya jadi narasi yang basi. Memperteguh kebinekaan, restorasi sosial, katanya dengan penuh semangat. Namun konflik sosial terus membara. Ketegangan antar kelompok tak pernah surut. Ruang dialog hanya jadi angan. Kebijakan restorasi hanya jadi ilusi. Ketidakadilan merajalela. Kesenjangan sosial makin nyata. Harapan rakyat terhempas di segala penjuru negeri, di sana dan di sini. Rakyat kini berdiri depan cermin, menatap bayangan yang penuh tanda tanya. Apakah nawacita hanya hiasan?
janji manis yang berakhir sia-sia. Rejim Jokowi hanya yang tersemat, kini menyisakan kepahitan. Mimpi terbang tinggi jatuh ke bumi, sayap patah, harapan tenggelam dalam lautan. Oh Jokowi, pemimpin yang diharap, kini jadi bayangan kelam. Janji-janji berkilau, kini hampa, hanya jadi debu dalam malam. Nawacita yang diidamkan kini terkubur dalam kegagalan. Rakyat yang menunggu kini kecewa, hanya bisa menatap reruntuhan. Dalam cermin ini kita melihat kebenaran yang pahit dan kelam, bahwa janji nawacita adalah mimpi yang terbang terlalu tinggi, kini jatuh terhempas dalam diam. Dan kita, rakyat yang setia, hanya bisa menghela napas, menatap bayangan yang tak bicara, mencari jawaban di tengah kegelapan yang lepas.